Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase. Yang mana di sini showcase-nya sudah lama tidak difungsikan dan dijadikan penumpukan bahan-bahan makanan karena showcase ini sudah tidak dingin lagi. Baik, di sini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Untuk kinerja fan pada kondensornya mantap, berfungsi normal. Kemudian untuk fan evaporatornya juga berfungsi baik. Lalu untuk evaporatornya di sini saya terdengar suara sirkulasi freon, menandakan bahwa untuk mesin kompresor bekerja, namun evapnya tidak terasa dingin. Oke, seperti ini kerusakannya, dan kita akan lakukan pengecekan secara lebih detail. Di bagian belakang bisa kita lihat di sini untuk modelnya yaitu SCN 181 series. Kemudian arusnya di 1,2 ampere menggunakan refrigerant R134. Kemudian untuk pipa tekannya saya rasakan tidak ada terasa panas. Di sini ternyata sudah pernah dilakukan perbaikan. Untuk filter dryer di sini saya rasakan tidak ada terasa hangat. Dan ternyata terdapat double filter yang sudah dimodifikasi ya. Oke, tidak masalah. Kemudian kita bisa lihat untuk dapur pacunya. Di sini menggunakan mesin kompresor GFF 57AA AL yang kategorinya adalah 1/6 PK+. Selanjutnya saya akan lakukan pengecekan untuk tekanan gas freon. Kebetulan di sini sudah ada pentil pengisian. Jadi sangat mudah kita untuk mengecek berapa tekanan PSI-nya ini pada kondisi seperti ini ya. Oh, ternyata tekanannya di bawah 0 PSI. Artinya di sini tidak ada gas freon ya, menandakan bahwa ada kebocoran pada sistem. Untuk lebih pastinya saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya. Oke, di sini saya coba lakukan pengukuran berapa sih arusnya ini dalam kondisi running ini. Oke, arusnya di 0,86 ampere. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Untuk showcase ini tidak dingin, tekanannya di bawah 0 PSI dengan arus 0,86 ampere. Selanjutnya saya matikan terlebih dahulu. Saya cabut sumbernya dan kita akan langsung lakukan perbaikan. Yang mana di sini ada pipa dari evaporator yang menuju ke kompresor. Ini pipa hisapnya ini. Di sini saya lakukan pemotongan terlebih dahulu. Saya akan pastikan apakah ada kandungan gas freon. Ya, ternyata di sini ada kandungan gas freon, namun tidak begitu banyak ya. Jadi memang fix ini memang ada masalah kebocoran pada sistem. Untuk pipa hisapnya ini akan saya berikan pentil pengisian
yang mana akan saya lakukan tes press nanti untuk memastikan di mana nanti kebocorannya. Lalu di bagian pipa kondensor, pipa tekan, di sini juga saya akan lakukan pemotongan. Untuk selang manifold saya lepas dulu. Nah, ini adalah pipa yang menuju ke jalur kondensor. Saya akan potong terlebih dahulu. Yang mana nanti saya akan berikan pentil pengisian juga di sini. Lalu di bagian filter dryer, ini adalah pertemuan antara pipa kapiler dan pipa kondensor, yang mana pipa kapiler menuju ke pipa evaporator. Di sini saya bagi dua, saya potong juga. Oke, jadi sudah terpisah ya. Untuk jalur evaporator dan jalur kondensor sudah terpisah. Kemudian untuk ujungnya ini bisa kita berikan pentil pengisian ya di ujung bagian kondensor. Bebas saja nih milih. Saya pilih di ujung sebelah sini. Untuk jalur kondensor saya berikan pentil pengisian. Oke ya, ada dua pentil pengisian. Kemudian untuk ujungnya langsung saja di sini saya akan buntukan. Oke, untuk proses pemasangan pentil pengisian pada jalur kondensor ini adalah pertemuan antara pipa tembaga dengan besi. Kita harus gunakan borak untuk melakukan pengelasan. Namun untuk tembaga, ketemu tembaga itu tidak perlu menggunakan bubuk borak. Jadi untuk pentil pengisian sudah terpasang ya di bagian pipa kondensor dan jalur evaporator. Lalu kedua ujung dari masing-masing pipa tersebut di sini saya akan buntukan secara permanen. Nah, ini kedua ujungnya saya tutup permanen. Oke, di sini untuk ujung pada jalur evaporator saya buntukan, kemudian ujung pada jalur kondensor saya buntu juga. Nah, ini ya, jadi sekarang sudah terdapat dua jalur antara jalur evaporator dan jalur kondensor. Selanjutnya tinggal saya siapkan double manifold, yang mana untuk jalur kondensor di sini saya pasangkan pada manifold yang berwarna merah. Oke. Lalu untuk jalur evaporator di sini saya pasang pada manifold yang berwarna biru jalurnya. Oke, kita kencangkan ya, pastikan jangan sampai ada bocor sedikit pun. Ya, selanjutnya di sini saya akan lakukan tes press untuk memastikan mana di antara kedua jalur ini yang mengalami kebocoran.
Untuk proses pemberian tekanan, saya siapkan mesin pompa dari kompresor kulkas. Oke, keran manifold saya siap. Lakukan proses penekanan. Kita fokus dulu di jarum manifold yang berwarna biru, yang mana ini adalah jalur evaporator. Untuk evaporator plat ya, ini tekanannya paling tidak maksimal di 100 PSI ya. Ingat, untuk evaporator plat itu maksimal di 100 PSI. Sedangkan untuk kondensor nanti boleh di atas 100 PSI. Yang rencananya nanti saya akan berikan tekanan di 400 PSI. Ya, maksimal untuk jalur kondensor di 400 PSI. Oke, siap. Di sini saya coba hidupkan mesin pompanya. Dan kita buka dulu keran manifold yang berwarna biru. Di sini harus kita jaga paling tidak di 100 PSI kita segera tutup. Oke, mendekati sudah ya. Di 100 PSI kita tutup ya. Kemudian kita lanjut ke manifold berwarna merah yang jalur kondensor. Nah, ini ya. Untuk evaporatornya di 100 PSI saja ya, tidak boleh terlalu lebih. Untuk jalur kondensor boleh maksimal di 400 PSI. Oke, setelah mendekati di 400 PSI, saatnya kita lakukan penutupan. Ya. Selanjutnya kita matikan mesin pompanya. Dan di sini sudah jelas untuk jalur kondensor di tekanan 400 PSI, untuk jalur evaporator di 100 PSI. Kita biarkan dulu ya dalam beberapa jam. Baik, teman-teman, di sini setelah 2 jam kemudian saya lakukan tes press. Bisa kita lihat apakah ada perubahan pada penunjukan jarumnya. Yang mana di sini untuk jalur evaporator stabil ya di 100 PSI, artinya mantap ya, tidak ada kebocoran. Kemudian untuk jalur kondensor di sini terjadi penurunan 2 strip ya, 2 garis. Yang mana tadinya sebesar 400 PSI sekarang sudah kurang. Artinya ada kebocoran ya di jalur kondensor. Nah, untuk jalur kondensornya ini menuju ke bodi. Ya, berarti di dalam bodi sini yang mengalami kebocoran ini untuk jalur kondensornya. Jadi sudah dapat kesimpulan bahwa permasalahannya di jalur kondensor mengalami kebocoran. Oke, selanjutnya tinggal kita kosongkan saja untuk tekanan yang ada pada jalur evaporator maupun jalur kondensor. Oke, saya coba kosongkan dulu ya tekanannya nih. Kita buang dulu semua tekanan yang ada pada jalur. Kita buka, kita buang, kita kosongkan. Oke, jadi sudah dapat kesimpulan dari permasalahan lemari pendingin showcase ini. Ternyata mengalami kebocoran pada sistem, yang mana setelah kita lakukan pengecekan tadi, disimpulkan bahwa untuk jalur kondensornya di bagian bodi mengalami kebocoran. Selanjutnya kita siapkan saja untuk kondensor luar. Di sini saya siapkan kondensor luar cukup begini saja, simple, dan untuk ukurannya sebesar 8U ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 lekukan sudah cukup
Karena apa? Karena di bagian bawah di situ terdapat kondensor yang cukup banyak. Jadi untuk kondensor tambahan cukup 8U ditambah kondensor bawah. Dan setelah saya pasang untuk kondensor luarnya seperti ini ya. Sudah saya sambungkan ke jalur kompresor ini. Oke, kemudian untuk ke filter dryernya juga sudah saya sambungkan. Pipa evaporator yang menuju ke kompresor juga sudah saya sambung. Selanjutnya setelah terpasang semua, tinggal kita akan lakukan proses pemvakuman. Yang mana kita akan coba hidupkan dulu untuk unitnya ini. Dan di sini di jalur pipa pembuangan pada pipa kapilernya ini kita lihat untuk arusnya di 0,8 ampere. Di sini terdapat semburan udara pada jalur pipa pembuangan dan kita pasang dulu ya untuk selang manifold. Nah, ini di sini tekanannya di bawah 0 PSI, kita pastikan ya. Untuk jarum penunjukannya di sini masih di skala 0 PSI. Ya, ini jarumnya di bawah 0 PSI. Kita tutup ya. Dan ini adalah proses pemvakuman terlebih dahulu kita lakukan untuk membuang udara yang terjebak pada sistem. Di sini udaranya akan keluar pada jalur pembuangan dan biarkan proses pemvakuman berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Selanjutnya untuk udara pada jalur pembuangan sudah tidak keluar lagi, menandakan untuk proses pemvakuman sudah selesai. Tinggal kita tutup untuk jalur pembuangan udaranya ini. Dan untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya menggunakan mesin vakum agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, setelah itu kita siapkan refrigerant. Di sini saya menggunakan Best-Cool 134 dan bisa kita pasang untuk selang manifold. Kita pasangkan pada keran freon ya. Di sini saya buka dulu untuk keran freonnya. Lalu pastikan udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang dulu ya. Kita buang dulu ya. Oke. Dan setelah yakin tidak ada lagi kandungan udara, baru kita lakukan proses pengisian gas freon. Nah, di sini gas freon sudah masuk ke sistem. Dan kita akan lakukan proses pengisian secara bertahap sedikit demi sedikit sampai mendapatkan tekanan yang pas dan arus yang sesuai dengan template. Nah, ini tekanannya kurang lebih di skala 10 PSI. Kita coba tambahkan sedikit. Oke, setelah pas di skala 10 PSI, kita bisa lihat untuk arusnya berapa ampere. Di sini arusnya sebesar
1,19 ampere ya, kurang lebih 1,2. Saya rasa sudah cukup. Filter dryer terasa hangat, mantap. Jadi untuk kondensornya di sini terasa panas ya. Sudah selesai untuk proses pengisian gas freon. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lepas saja nih selang pengisiannya. Dan bisa kita tutup untuk ventil pengisiannya ini supaya rapat. Selanjutnya tinggal saya rapikan saja. Ini bisa kita rapikan secara perlahan-lahan ya. Kita akan lihat nanti hasilnya. Di sini saya coba rapikan dulu ya, teman-teman. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana sementara kondisi lemari pendingin showcase ini. Oke, teman-teman, di sini setelah proses pengisian gas freon, bisa kita lihat untuk evaporatornya. Nah, di sini untuk butiran salju sudah mulai terbentuk ya di evaporatornya ini, menandakan proses pendinginannya sudah baik dan mantap ini ya. Jadi kita akan lakukan pengetesan dalam beberapa hari, nanti kita akan cek lagi bagaimana hasilnya, apakah kondisinya normal ya. Dan setelah 2 minggu kemudian di sini saya lakukan pengecekan bagaimana hasilnya ya. Bisa kita lihat sama-sama sudah terisi bahan-bahan makanan yang ada. Di sini untuk minuman kemasan saya rasakan terasa dingin, ini mantap. Kemudian untuk pipa evaporatornya, saljunya terbentuk sangat sempurna. Nah, seperti ini. Oke, sampai di bagian bawah juga terlihat nampak saljunya. Minuman kemasan di sini terasa dingin, pertanda untuk proses pendinginannya benar-benar mantap. Dan untuk perbaikan lemari pendingin showcase ini saya rasa sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.